Belum lama ini Presiden Joko Widodo melewati jalan rusak di Lampung dengan mobil kepresidenan setelah heboh kritik warganet. Aksi ini menuai simpati masyarakat. Namun masih banyak jalan rusak di Indonesia dan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah untuk segera dilakukan perbaikan. Laporan hasil redaksi mengemasnya untuk Anda. Ini bukan Lampung, ini Kabupaten Pulau Taliabu. Inilah momen ketika Presiden Joko Widodo melintasi jalan rusak di Simpang Korpri, Purwotani, Lampung Selatan pada 5 Mei lalu. Menggunakan mobil kepresidenan Mercedes-Benz S600 Guard, Jokowi yang duduk bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terlihat melaju dengan kecepatan rendah untuk mengurangi guncangan akibat jalan yang rusak parah. Jokowi dan rombongan juga melintasi jalan Simpang Kota Gajah, Simpang Randu, Lampung Tengah yang rusak parah. Kendaraan yang digunakan Menteri PUPR dan Menteri BUMN bahkan terlihat kesulitan melintas yang disaksikan masyarakat sekitar. Presiden menyampaikan perbaikan ruas jalan yang rusak parah termasuk yang dilalui akan ditanggung pemerintah pusat. Namun masyarakat perlu memahami sejatinya pemerintah pusat ini hanya bertanggung jawab atas jalan nasional. Sementara itu tanggung jawab jalan provinsi berada di tangan gubernur dan jalan kabupaten kota di tangan bupati serta wali kota, sehingga tidak bisa selalu mengandalkan pemerintah pusat. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Adapun anggaran 800 miliar rupiah disiapkan pemerintah pusat untuk memperbaiki 15 ruas jalan provinsi di Lampung. Belum lama ini, Presiden RI Joko Widodo menuai simpati masyarakat dan juga netizen pasca kunjungannya ke Provinsi Lampung untuk melihat jalan rusak parah secara langsung. Bahkan Presiden Jokowi menggunakan mobil sedan untuk menjajal jalanan tersebut. Tapi tahukah Anda, ternyata nggak cuma di Provinsi Lampung aja, jalanan rusak juga terdapat di berbagai daerah di Indonesia, mulai tingkat dari kabupaten, kota, sampai dengan provinsi. Seperti yang ada di sebelah kanan saya ini adalah salah satu jalanan rusak yang ada di Jakarta, di pusat kotanya. Ya, walaupun tidak separah yang ada di Lampung, tapi cukup mengganggu arus perjalanan kendaraan karena harus memperlambat laju kendaraannya. Nah, menurut data dari BPS ataupun Badan Pusat Statistik, saat ini tercatat ada 31% jalanan yang mengalami rusak di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan statistik transportasi darat 2021 yang diterbitkan pada November 2022 oleh Badan Pusat Statistik yang mengacu pada data dari Kementerian PUPR, panjang seluruh jalan di Indonesia mencapai 546.116 km. 366.301 km atau 67,07% telah diaspal, sedangkan 179.815 km atau 32,93% tidak diaspal. Sementara itu 42,6% jalan masuk kategori baik, 25,49% masuk kategori sedang 31,91% atau 174.298 km masuk kategori rusak dan rusak berat dengan perincian 16,01% atau 87.454 km rusak dan 15,9% atau 86.844 km rusak berat. Ini Provinsi Maluku Utara. Betapa menderitanya masyarakat di Kabupaten Taliabu. Pengamat kebijakan publik dosen Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengatakan keputusan Presiden memperbaiki jalan yang merupakan wewenang tingkat provinsi dan kabupaten kota sebetulnya tidak tepat. Sebab hal ini dikhawatirkan dapat membuat kepala daerah tidak serius menganggarkan pembangunan infrastruktur jalan dalam APBD-nya. Satu tamparan keras ya, hanya harusnya itu malah malu mas kepala daerahnya, bukan malah tepuk-tepuk jingkrak-jingkrak, bukan, tapi harusnya malu gitu ya, bahwa dia ada yang salah di dalam kepemimpinannya kan, selama dia memimpin paling tidak dalam hal pembangunan
jalan, karena jalan itu kan hajat hidup orang banyak. Trubus menambahkan dengan pengawasan yang relatif minim, masyarakat harus lebih proaktif menyuarakan perbaikan jalan yang bisa dilakukan dengan melapor ke ombudsman atau jika perlu melakukan gugatan kelompok atau class action yang memang dimungkinkan dalam undang-undang. Peliputan CNN Indonesia.